Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil nahda wal ba'da amma ba'd. Usi nafsi awalan wa usikum taniyan bitaqwallah. Setelah kita pelajari ilmu aswad sebagai ilmu teoretikal tanpa memperhitungkan bagaimana pengajarannya, ilmu yang hanya mempelajari objek keilmuan secara objektif tanpa memperhitungkan bagaimana pengajarannya atau pengeterapannya dalam bidang-bidang yang lain. Ilmu itu disebut dengan ilmu teoretikal atau ilmu anse, ilmu anse, ilmu murni. Lain lagi kalau dengan ilmu terapan. Kalau ilmu terapan itu memperhitungkan bagaimana diaplikasikan pada bidang-bidang yang lain. Dalam hal ini berkenaan dengan ilmu aswad dihubungkan dengan bagaimana pembelajaran al-aswad di dalam pembelajaran bahasa. Nah, ilmu yang seperti ini disebut dengan ilmu terapan atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ilmu tatbiqi. Jadi ada an-nadhari, jadi ilmu itu ada an-nadhari dan ada tatbiqi. Ada theoretical tanpa memperhitungkan bagaimana pengeterapannya dalam bidang-bidang yang lain, dan ada ilmu yang mengeterapkan apa yang telah menjadi teori tersebut. Nah, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pembelajaran atau pengeterapan ilmu murni itu dalam pembelajaran ini disebut ilmu tatbiqi atau applied atau ilmu terapan. Seperti misalnya kalau kita belajar fisika atau kimia di IKIP itu beda kalau belajar fisika atau IKIP di UNER. Sebab kalau UNER itu ilmunya ilmu murni, bagaimana memperdalam ilmu tersebut secara ilmiah, secara objektif dan sebagainya. Tetapi kalau di IKIP atau di UNESA, pembelajaran kimia atau fisika itu bagaimana mengajarkan kimia atau fisika kepada siswa. Oleh karena itu maka kalau di UNESA atau di IKIP itu ilmunya ilmu terapan. Kalau di UI, di UNER, di UGM itu ilmunya adalah ilmu murni. Jadi setelah kita mempelajari ilmu aswad yang macam-macam dan sebagainya, maka sekarang bagaimana pengeterapannya? Bagaimana pengeterapannya? Buka halaman 587. Fil majal at-tatbiqi. Apa namanya fil majal at-tatbiqi? Dalam lapangan pengeterapan. Tabbaqo yutabbiq itu mengeterapkan atau mempraktekkan. Tazharu ataru dirasatil aswad di hadzal majal fi suwarin iddah. Naktafi minna bi dzikril amthila al-atiyah fi ta'limil lugha al-qaumiyah. Jadi bab ini menjelaskan bagaimana mengajarkan al-aswad sebagai ilmu terapan pada siswa di dalam pembelajaran bahasa nasional, bahasa pertama atau bahasa kedua, bukan bahasa asing. Ad-dirasatus sautiyah min khairi wasail ta'allumil lugha al-qaumiyah ta'alluman saliman. Studi tentang fonemik atau fonetik itu adalah media yang paling bagus untuk mempelajari bahasa nasional, belajar yang sebenarnya. Wasabilun min subuli
ruqiyha wal mukhafadhu 'alaiha. Dan mempelajari ilmu aswad itu merupakan satu jalan bagaimana meningkatkan atau menjaga bahasa nasional itu dari kepunahan. Wal muta'allimun wa bi khassa fil marahil al-ula, para pembelajar khususnya yang pada fase-fase pertama, mu'arraduna lil khata' fi nutqil lughah. Mereka terjebak dalam kesalahan dalam pengucapan bahasa. Ya. Walil inhirafi biha anit tariqah as-sahihah. Al-inhiraf itu distorsi, melenceng dari jalan yang benar untuk pengucapan tersebut. Dzalika li anna haula'il muta'allimin ya'tuna min manatik mukhtalifah wa yantamuna ila bi'atin ijtima'iyyah ghairi mutajanisa. Wa likulli wahid min haula'i adatuhun nutqiyah allati yu'addi biha lahjatahu al-mahalliyah. Sebab si pembelajar itu datang dari beberapa daerah. Ada yang dari Madura, ada yang dari Trenggalek, ada yang dari Jogja. Itu pengucapan suara-suara itu berbeda-beda. Orang Sunda, orang Bali mengucapkan apa itu? Ta itu cucu apa ya? Ketus jadi Bali beda, mengucapkan ketut itu beda. Masih kok. Ya. Jadi masing-masing daerah itu dipengaruhi oleh dialek lokal setempat. Li'anna haula'il muta'allimin ya'tuna min manatik mukhtalifah. Sebab pembelajar bahasa nasional tersebut, bahasa yang menjadi alat komunikasi bersama, itu mereka datang dari daerah-daerah yang bermacam-macam, dan mereka membawa warna-warna lingkungan sosialnya masing-masing. Ghairu mutajanisa, yang tidak sewarna. Apa itunya? Homogen sama heterogen. Ghairu mutajanisa berarti heterogen. Macam-macam. Walikulli wahid min haula adatun nutqiyah. Masing-masing dari mereka membawa kebiasaan-kebiasaan penuturannya. Alati yu'addi biha lahjatahu al-mahalliyah, di mana mereka mengutarakan warna-warna dialek mereka masing-masing, sehingga bermacam-macam. Oleh karena itulah diperlukan pembelajaran ilmu aswad. Wahadil adat labudda an yadhar atarwa bi suratin aw bi ukhra fi nutqil lugha al-qaumiyah allati tusamma bil istighlaqul lughawi bil lughatil mustaraka atau common language, atau dikatakan lingua franca. Bahasa Inggris atau bahasa Prancis lingua franca. Kalau ini bahasa Inggris common language. Bahasa Indonesia itu common language. Sebab bahasa yang dipakai untuk orang di mana saja mereka berlatar belakang yang bermacam-macam. Bahasa Indonesia ini. Kebiasaan ini pasti muncul. Wahadil adat labudda an yadhar atarwa bi suratin aw bi ukhra fi nutqil lugha al-qaumi. Kebiasaan tuturan dalam bahasa dialek mereka, dialek lokal mereka itu pasti nampak dengan bentuk apapun. Bisuratin au bi ukhra. Bisuratin au bisuratin ukhra. Jadi di apa namanya? Dipenggal supaya enggak terjadi pengulangan. Bisuratin au bi ukhra itu bisuratin wa bisuratin ukhra, dengan bentuk yang bermacam-macam. Finutkil lugha, di dalam mengucapkan kebahasaan.
dalam mengucapkan bahasa nasional, al-lugha al-qaumiyah atau al-lugha al-wataniyah itu al-qaumiyah itu artinya nasional atau nasionalisme, itu qaumiyah, bahasa Arabnya itu qaumiyah itu nasionalisme. Alat itu sama fil istilah fil lughawi bil lughatil mustarakah, di mana bahasa yang menjadi bahasa kesatuan ya, itu dinamakan dalam istilah linguistik namanya al-lugha al-mustarakah. Lingua franca itu bahasa Prancis, lingua franca. Linguanya itu bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu language. Nah, ini common language. Common itu bersama-sama. Language bahasa bersama-sama. Atau bahasa Prancisnya katakan lingua franca. Bahasa bersama. Wa na'ni biya fi hadzal majal al-arabiyyah al-fasihah, yang kita maksud di sini adalah bahasa Arab fusha, ya bahasa Arab yang saya sampeyan pelajari mengenai al-sun itu Arabia fusha itu. Itu nek sampeyan go nang Arab bingung itu. Wong Arab gak iso. Sampeyan direken dengan bahasa yang seperti gitu, itu direken orang akademis. Ini bahasanya luar biasa. Mereka tidak bisa mereka. Tapi paham, tapi mereka alot. Nek ngucapno, dia pinteran ini. Pemane pengetahuan bahasa, mubtada khabar pinteran sampean mana wong Arab. Sampai fusha itu definisinya berarti bahasa yang ini. Bahasa yang standar. Bahasa yang standar, dan alhamdulillah dalam bahasa Arab itu sekalipun bahasa fusha ini, katakanlah bahasa fusha ini kan sudah muncul pada waktu Al-Quran dulu dalam rangka untuk melawan para penyair-penyair, dan penyairnya itu hebat-hebat. Makanya Nabi itu mengangkat seorang penyair untuk menyerang mereka, namanya Hasan bin Thabit. Nah, kalau kita tahu bahasa Al-Quran, kita harus tahu syair-syair zaman jahiliyah. Sebab kalau Al-Quran itu melawan penyair-penyair teketer, berarti bukan mukjizat. Kehebatan Al-Quran itu karena bisa melawan ahli-ahli bahasa, penyair-penyair yang hebat di waktu zaman sebelum Islam. Oleh karena itulah maka banyak orang menolak usaha dari Marcelius yang diikuti oleh Toha Hussein, seorang orientalis yang mengatakan bahwa bahasa Arab jahiliyah itu tidak ada. Itu bahasanya orang-orang Umawi yang mereka datang setelah Islam, 100 tahun setelah Islam. Cuman mereka mengatakan ini syair jahili, padahal gawenan orang Umawi. Nah, itu kalau diterima, ini membahayakan Al-Quran. Kalau begitu syair jahiliyah kalau tidak ada, kalau begitu Al-Quran itu ceketer, sing dilawan tukang becak. Justru kita tahu kehebatan Al-Quran karena kita tahu syair-syair jahiliyah yang hebat. Kalau tidak, ceketer Al-Quran. Siapa yang dilawan? Mesti air. Orang terpukau dengan Al-Quran. Ya. Karena ketika Al-Quran dilontarkan, mereka orang-orang penyair-penyair yang hebat itu tunduk, tidak bisa melawan Al-Quran. Ya itu makanya perlunya kita belajar syair jahiliyah itu sih, untuk kepentingan Islam itu sih pentingannya itu. Mengapa? Supaya tahu kita kehebatan syair-syair jahiliyah itu dari segi sastra, uslubnya maupun dan pemilihan kata-katanya dan sebagainya, sehingga kalau kita tahu bahwa syair-syair jahiliyah, karya-karya sastra orang-orang jahiliyah itu hebat, maka Al-Quran lebih hebat. Ada ininya,
kitab itu saya jadi. Ada ini walsul kok ndak ono ya. Oh, benar. Ada. Jadi biar ada studi banding nanti. Udah ada. Ayo pelajari ya. Oh yo, ono. Jadi Banyak. Ya, sampai tahu hebatnya Al-Qur'an kan, tahu hebatnya syair-syair jahiliyah. Mereka itu datang setiap tahun di sub namanya Subul Ukad. Sub Ukad. Ya. Mereka di situ pasar istilah pasar itu sub itu bukan pasar-pasar betul Bandeng, betul tempe, tahu ngono enggak. Ini seperti jambore. Seperti jambore itu. Seperti festival gitu. Di sub Ukad namanya. festival. Syair-syair yang menang dilombakan pada waktu itu ditempel nggone Ka'bah. Makanya namanya syair-syair ini adalah al-mu'allaqat. Jumlahnya 7, ada yang mengatakan 10. Yang 10 dikatakan al-mu'allaqatul asad. Jadi syair yang ditempelkan di Ka'bah jumlahnya 10. Bukunya ada al-mu'allaqat asad dengan saranya saja. Al-sun. Tak ada yang melawan. Jadi kita belajar sastra Arab itu untuk kepentingan keislaman itu bisa ditarik itu. Tidak sekedar kita belajar sastra Arab itu untuk menikmati keindahan karena karya seni aja, tidak, bukan sekedar itu, tapi bisa ditarik karena kita mendapatkan karya sastra yang unggul, maka kalau begitu Al-Quran itu lebih unggul. Kan ono penyataannya apa itu? Man ditantang oleh Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlika islam. Nah, itu tahaddi, tantangan Al-Quran. Kenyataannya tidak ada yang bisa melawan. Padahal harus ditantang oleh Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mithlika. Ayo buat satu surat seperti Al-Quran, tidak ada. Salah satu syair yang ditempelkan di Ka'bah itu walailin kamaujil bahri arkhasudulahu alayya bi anwa'il humumi litabtaliya. Kifana bagi min dzikril habibi wa qaumali bi siktil liwa baina tahuli wa qaumali. Innamal umamul akhlaq baru. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ya tak apal no. Soalnya itu ini ketemu balik ya. Ternyata gak iso. Itu anu bukan medanku untuk ketemu balik. Itu medannya Miftah. Kalah ya Gus Miftah sing codot ngene itu kalah nggih ngono ternyata sampean apal-apal syair ngono. Kalah sampe Gus Miftah oh codot. Dan kita kuliknya Gus. Ada jidat. Ojo kaya Joko Sembung bawa golok. Gak nyambung blok. Ngono-ngono iku. Kalah ngono-ngono iku bisa. Salam tempel gede punya jargon begitu itu laris itu laris sih. Jadi apal Al-Quran apal ngono-ngono itu laris. Bagaimana ada bicara apa yang khusus pantun kayak gitu ya? Ngono-ngono itu pengalaman pelajaran. Ya wong yang gudu itu ya tertarik. Nek mau balik Arab gak ono guyung-guyung itu ono. Gak boleh tuh gimana? Ya tidak ada bukan budayanya, mereka itu serius kalau masalah gini. Masalah ini saya uji hiburan itu masuk ceramah masuk hiburan Jadi hiburan. Jadi memang budayanya sudah sejak dulu di bawah Sunan Ampel, Sunan Wali Songo itu memang ya melewati media-media gamelan macam-macam itu syair apa itu syair beliau ngono itu padahal itu kan bermakna agama yang tinggi itu. Tapi melalui Pendekatannya. iya, jadi ya karena
yang diserang itu adalah masyarakat Hindu, masyarakat Islamnya kan Hindu. Mereka dimasuki ya, budayanya tidak dihilangkan, tetapi dimasuki ya kontennya. Oke lah, mungkin itu yang lainnya yang bibit-bibit akan itu. Padahal itu mengisi budaya yang non-Islam diisi dengan keislaman itu ada. Jadi sejak dulu memang begitu Islam di Indonesia berbeda. Yang kemudian sekarang didengung-dengungkan dengan Islam Nusantara itu. Islam Nusantara. Islam Nusantara sebenarnya. Islam di Nusantara. Ya banyak juga orang yang nyerang Islam Nusantara itu banyak. Islam itu kan universal. Kalau Nusantara itu kan parsial. Maksud yang universal diberikan sifat itu. Itu kewajiban termasuk anak yang gontor itu menjadi YouTube Fahmi atau Dokter Fahmi. Filsafat ya. Ya itu ya doktoral ya. Itu kan begitu lah. Padahal yang dimaksud Islam Nusantara itu Islam di Nusantara misalnya. Ya, mesti Islam itu universal, nggak ada ajaran yang spesifik bagian, nggak ada. Malah diistiutkan gitu. Disbabar. Masalah mulai itu disbabar. Nggak perlu diperdalam, nggak perlu. Penting ayo belajar bersama kan ya, ilmu asad ayo ini belajar gini. Jadi wana ni biya bihadal majal al arabiyah al fasihah. Jadi bahasa Arab fusha yang di zaman Nabi itu yang standarnya Al-Qur'an contohnya itulah yang dianggap lingua franca. Lingua franca, common language. Anehnya ya, kalau bahasa-bahasa yang lain ya sekian tahun berubah. Gak bisa tahu. Saya coba bahasa Indonesia zamannya Sultan Takdir Ali Sabana itu Pak ya Pak, atau Armin Pani ya apa bahasanya. Coba sampean baca novelnya kan lain bahasanya dengan sekarang. Tapi Al-Quran sekian abad bahasa Arab Fusha kita masih mempelajari yang 14 abad yang lalu. Mengapa sampean belajar bahasa Arab? Ayo. Kan mempelajari bahasa Arab yang tidak dipakai di sekarang loh itu. Yang dipakai 14 abad yang dulu. Mengapa? Karena ada Al-Quran. Karena terikat dengan Al-Quran, maka kita belajar Al-Quran, maka belajar bahasa Arabnya bahasa Arab Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa yang lain hilang wis sampai maca ae novel William Shakespeare itu apa? Itu lain bahasanya, bahasa Inggris itu. Terus bahasanya itu sudah takdir Rasbana, Nimpane itu beda sih ya. Yang dalamnya kapal terbitnya ganti bahasanya sudah beda. Ada berapa tahun itu sudah beda. Lama-lama hilang bahasa itu. Bahasa Arab enggak. Orang itu masih mempelajari bahasa yang berkembang yang dipakai 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu dipelajari. Karena ada Al-Quran. Jadi bukan karena Al-Quran itu hebat karena adanya bahasa Arab Fusha, tapi bahasa Arab Fusha itu terjaga karena Al-Quran. Dan Al-Quran 16 seperti bahasa-bahasa yang lain. Nah, bahasa yang berkembang di Arab Saudi di mana itu kan perkembangan dari yang Fusha. Yang Fusha sudah berkembang seperti itu. Nah, ada Al-Quran terus tidak dipelajari lagi, nggak kuat apa. Literatur abad keempat Hijriah dan sebagainya itu masih ditulis dengan bahasa dan kita menoleh masih bahasa-bahasa tersebut. Hebatnya. Jadi insya Allah orang yang belajar bahasa Arab itu insya Allah min ahlil jannah kabeh insya Allah. Jannah di dunia. Tapi nanti di surga ya bahasa Fusha ini. Bahasa Arabnya Fusha.
tapi tidak berbicara dengan lidah loh, itu ya Allah. Dan tidak didengar dengan telinga harus gak ono gitu. Kan sudah bentuknya sudah kan beda. Ini kan kita seperti ini dengan mata dengan ini karena kita di dunia. Karena ada materi. Yang sesungguhnya kita itu ya roh kita itu. Lah berbentuk dalam dunia itu dikawinkan. Nah ini antara deep structure, roh ini kan deep structure ya. Kulit apa begini ini substructure ya ini. Jadi dikawinkan antara deep structure dengan substructure itu jadi manusia seperti ini. Nah, bentuknya deep structure-nya apa? Yes, roh itu sudah nanti ini bentuknya apa? Alam materinya bagaimana? Kita punya bentuk karena kita dalam alam materi. Di mana alam materi itu dibentuk dari perkawinan spermatozoa ketemu dengan buwaidah, namanya dalam bahasa Arab baik itu telur kecil buwaidah, ovum itu ketemu biasa telur mokot terus dikai dibstraknya roh itu setelah 4 bulan itu dibstraknya ada sehingga menjadi dibstraknya dengan substraknya satu dunia. Adanya rambut, mata gitu karena dunia alam materi. Roh itu tidak terikat sudah nanti kalau sudah meninggal. Sebab materi nanti akan hancur. Materi itu hancur. Dipangan ulat, dipangan mongko barang sudah campur. Nah nanti bahasanya bahasa apa? Wallahu alam. Bahasa Arab katanya menurut hadis bahasa Arab. Akhibul Arabia li'anni Arabi li'anna lughata al-jannah al-Arabia. Itu hadisnya kan begitu. Tapi tidak lagi ada ilmu aswad yang keluar dari lidah. Tapi ya wallahu alam loh ya, itu Qudratullah bisa aja nanti menciptakan manusia dalam bentuk di alam akhirat itu wallahu a'lam. Jadi yang dimaksud dengan lingua franca atau common language itu ya al-Arabiyyah al-Fusha, bahasa Arabnya Al-Quran, bahasa Arabnya Al-Quran. Fa'idha ma ursida haula'il muta'allimun ila asfati hadhil lughah sahula alaihim ijadatun nutqiha wa husni adaiya wastata'u bitadrij an yatakhallasu minal adat an-nutqiyah al-mahalliyah. Dengan begini fa'idha ma, awas setiap ma yang jatuh setelah idha itu maknanya ma zaidah. Idha ma itu jangan diartikan apabila tidak. Tapi apabila itu aja, maknanya tidak bermakna. Apabila diberi petunjuk, apabila diajarkan mereka, apabila para pembelajar itu diberi petunjuk suara-suara bahasa ini, sahula alaihim ijadatun nutqiyah, maka gampang bagi mereka untuk mengucapkannya, mengartikulasikan. Wa husnu adaiya, melaksanakannya dengan baik. Wastata'u bitadrij ayatakhallasu minal adat an-nutqiyah al-makhaliyah. Dengan demikian mereka perlahan-lahan, step by step bitadrij, mereka lepas dari kebiasaan penuturan setempat. Oleh karena itulah bagi pengajar perlu mereka belajar ilmu aswad supaya tahu, supaya suara-suara dialek yang membekat mereka, karena mereka sudah terbiasa dengan pengucapan daerahnya, itu sedikit demi sedikit hilang, sehingga menjadi lingua franca yang murni.
Tapi bagaimanapun juga tidak bisa hilang secara 100%. Mengapa? Karena dari segi psikologik, khususnya dalam bidang biologis, orang sudah kalau di atas umur 11 tahun itu akan sulit mempelajari hal-hal yang baru yang terkait dengan artikulasi. Tapi kalau bidang sintaksis masih bisa. Wa bidzalika nastati'u an nadfaru bi syai'aini muhimmaini. Dengan demikian kita dapat memenangkan dhafar, itu kemenangan, memperoleh dengan gemilang. Maka kita mendapatkan dua hal yang penting. Syai'aini muhimmaini. Dua hal yang penting. Apa itu yang pertama? At-taqrib baina adatin nutqil makhaliyah al-mukhtalifah wa tadwir al-huruf bainaha qadral mustata'. Wa dzalika amrun lahu ahamiyatu. Yang pertama, kalau kita ngajarkan mereka berartikulasi sesuai dengan ilmu aswad, itu mendekatkan suara-suara yang timbul dari dialek-dialek yang bermacam-macam itu. Mendekatkan. At-taqrib baina adatin nutqil makhaliyah al-mukhtalifah wa tadwib. Apa tadwib itu? Dari kata-kata zabayadu. Apa zabayadu itu? Asalju. Apa asalju itu? Es. Yaduhu. Bila kena panas itu yaduhu. Apa? Mencair. Tadwib itu berarti mencairkan. Mencairkan perbedaan-perbedaan. Jadi perbedaannya sudah cair. Perbedaan di antara mereka qadrul mustata'. Apa qadrul mustata' itu? Sebisanya. Wa dzalika amrun lahu ahmiyatu. Itu sangat penting sekali ahamiyah. Apa? Idhu wa yadullu ala anna hunaka naw'an min at-taqarrub baina tabaqatil ummah al-wahidah fi majalatil khaya' al-mutanawwi'ah al-ijtima'iyyah minha wa thaqafiyyah wal iqtisadiyah. Mengapa kok penting pendekatan ini? Sebab itu menunjukkan bahwa di situ ada variasi-variasi kebahasaan yang kemudian saling dekat mendekatkan. Ada pendekatan-pendekatan antara strata-strata sosial masyarakat. Sebab dialek itu ada dialek geografi, ada dialek sosial. Kalau dialek sosial itu bahasa masyarakat, yang muda bicara yang tua, ada aturannya sendiri. Murid dengan gurunya ada sendiri. Itu namanya atau bakot al-ijtimaiyah. Ada dialek sosial, sosiologis. Ada dialek namanya dialek geografi yang timbul karena perbedaan milieu geografi aja. Dialek bahasa Indonesia Madura dengan dialek Sampang sama dialek Sidoarjo beda. Nah, itu namanya dialek. Jadi ada usaha pendekatan di antara perbedaan-perbedaan tersebut supaya menjadi al-ummatul wahidah fi majalatil khaya, dalam lingkup kehidupan sehari-hari yang bermacam-macam. Maka di sini penting sekali tidak saja ilmu aswad, tapi juga ilmu lugha al-ijtimai, sosio-linguistiknya juga psikolinguistiknya macam-macam. Jadi ilmu itu sudah seperti jaring, saling mengikat antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada pendekatan. Dengan adanya ilmu aswad ini dipergunakan untuk mengajari ilmu ini. Ya, ada ilmunya. Sebab ini kan fi majali tatbiqi.
pengeterapannya dalam pembelajaran. Pembelajaran itu ilmunya tidak murni sekali lagi. Dia berkolaborasi dengan teori belajar. Karena kan pembelajaran hubungannya dengan teori belajar. Nah, orang bisa belajar itu bagaimana? Itu ada teorinya. Kemudian yang kedua, apa yang kita ajarkan? Maka materi yang kita ajarkan itu dideskripsikan. Siapa yang mendeskripsikan? Ilmu bahasa murni. Ilmu bahasa murni. Maka ilmu pembelajaran itu step hibrida antara theoretical linguistik dengan applied linguistik, menjadi pembelajaran bahasa, termasuk dalam pembelajaran bahasa nasional ini. Apa yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa nasional misalnya? Salah satunya adalah mendekatkan artikulasi dialek sehingga menjadi satu. Oke, kalau begitu harus dipelajari ilmu aswatnya yang apa namanya, yang teoritikal, yang murni itu. Yang murni dalam pembelajaran bahasa itu disebut dengan matokhor atau al-muqarabah, approach, pendekatan. Pendekatan itu begini, sampai itu mengajarkan anak naik sepeda. Belajar itu apa? Nah, bersepeda itu apa? Nah, itu pendekatan. Sepeda itu dideskripsikan sebagai tunggangan atau alat transportasi yang menggunakan salah satu anggota badan untuk menggerakkannya dan diperlukan keseimbangan. Nah, ini karakteristik ini namanya pendekatan. Pendekatan murni. Nah, belajar itu bagaimana? Belajar itu membiasakan, belajar itu pengetahuan dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian disatukan antara mahwa materi tadi dengan mahwa pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran naik sepeda. Kalau dalam bahasa itu bukunya Richard, gitu. Jack Richard. Awakmu kenal bukunya Jack Richard? Baro. Buku Jack Richard. Tentang pendekatan, kemudian desain, kemudian prosedur, kan dipelajari itu ya. S1. Bukunya apa ini kak? Sosial linguistik. Gua, linguistik kan bidang sosial. Nah, kolaborasi ilmu sosial, sosiologi dengan ilmu bahasa. Itu sosiologi, ilmunya ilmu tidak murni. Artinya ilmu kebahasaan diterapkan dalam bidang sosiologi. Beda. Surabaya itu mbok, arek sing awakmu dosen-dosen niku S1 apa. Tapi berbaju S3 dalam bidang yang lain, bukan berarti dia hebat dalam ilmu yang diajarkan itu. S1-nya mempelajari bahasa, kemudian S2-nya terus hilang kabeh ya. Jadi Islamic Study sampai S3, kemudian lulus dokter, oke. Disangkano mbek IAIN sampai direktur pasca itu nek ro S1 ngono iku, kalaupun dia dokternya bukan dokternya S1 itu ilmunya disangkano padha ae. Enggak. Pendalamannya enggak ada. Makanya saya sarankan sampean belajar rode. Wes, jadi tekan bacaan. Yang kedua, apa gunanya belajar ilmu aswad? Demi pempraktekan, demi applied pengeterapannya. Yang kedua, takhlisul lugha al-mustaraka minal athar as-sautiyah dzati at-taba'il mahalli ad-dayyib.
Jadi membersihkan takhlis, membersihkan bahasa lingua franca, bahasa Fusha itu dari pengaruh-pengaruh suara yang mempunyai karakteristik setempat lokal yang sempit. Nah, sempit. Dia berbahasa Indonesia dengan baik, tapi lokatnya Bali. Itu yang perlu dihilangkan. Dia berbahasa Indonesia, tapi dengan lokat Madura misalnya, dengan lokat Batak, kalau nggak ada. Itu yang dihilangkan. Itulah gunanya ilmu aswat. Sebab yang banyak dipengaruhi oleh apa namanya karakteristik lokal itu dalam bidang suaranya, bukan sintaksisnya, nahunya tidak. Nahunya bisa sama, tapi yang beda itu suaranya, artikulasinya, itu yang beda. Itu yang mau didekatkan hari itu. Ya, yang mendekatkan itu harus tahu ilmu aswat. Mereka harus macam-macam. Sudah, meskipun sama-sama pakai bahasa Indonesia itu memang berbeda ini. Itu kebetulan. Itu dari mana kita tahu? Uang ngomong sana tek, oh ini suaranya Anggoro. Dari mana? Dari idiolek. Idiolek itu dialek individu. Kadang ya. Waktu itu aku. Waktu ini siapa ya? Oh ini Halim. Aku. Ayo waktu Halim aku lalu. Dari mana itu? Dari idiolek. Jadi ada bahasa, lebih sempit lagi dialek. Masing-masing individu mempunyai dialek khusus yang namanya idiolek, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-lahjatul fardiyah. Idiolek itu dari individu gitu. Jadi idiolek. Ada dialek. Kalau dialek itu daerah, dari daerah ke daerahan. Kalau idiolek itu dialek individu. Jadi untuk apa kegunaannya belajar ilmu aswat? Yang kedua, untuk membersihkan lingua franca, common language itu dari pengaruh-pengaruh lokal. Itu penting. Al-mahalli dhayyik. Wa hadzal amru fi khaddi dzati hadafun samin. Masalah ini pada hakikatnya fi haddi dzati, tujuan tinggi yang mulia, hadafun samin. Apa samin itu? Samin, sama yasmu, sama tinggi, sumu. Fi haddi dzati hadafun samin, tujuan yang tinggi, yas'a ilaihi al-muslihun, di mana orang-orang yang reformis berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang tinggi ini selalu. Wa bi khassa fi uhudil qaumiyat wa fatratin nahabat, terutama pada masa-masa nasionalisme dan masa-masa kebangkitan. Di Indonesia kapan ayo? Adanya ini ayo. Sumpah Pemuda. Ya kok Sumpah Pemuda itu kapan? Kami bangsa Indonesia, ono aneh. Nahnu al-Indonesiyin, ono bahasa Arab kita. Itu gak oleh loh, Nahnul Indonesiun. Salah. Itu mubtada khobar kalau Nahnul Indonesiun. Tapi kalau Nahnul Indonesiyin, kita khususnya orang Indonesia. Nahnul Arabu itu mubtada khobar, tapi Nahnul Araba, kita khususnya orang Arab. Ini nahwu ono bab namanya babul ikhtisas. Babul ikhtisas. Mana bedanya kok kami orang Arab dan kami khususnya orang Arab? Ya dari harokatnya beda. Jadi harokat itu membedakan makna. Fonem berarti itu.
Al-Arabu dengan Al-Araba itu beda, membedakan. Berarti khususnya babnya babul ikhtisos. Nahwu ini babul iqra, babul ikhtisos, babul apa mana itu? Babul ma'rifat. Ya itu. Haitsu tujabu alaihim dzuruf, tujibu alaihim adzuruf al-amala ala taskil lughatin qaumiyah mustaraka tasluhu litafahum al-am baina abna'il umma al-wahidah. Ini pentingnya, ini ada ilmunya khusus. Saya sudah mengcopy beberapa dari buku-buku yang diterbitkan oleh Pusat Pengabdian Bahasa Raja Abdullah. Itu puluhan buku terbitannya. Beberapa sudah saya fotokopi. Ada ilmu baru yang muncul, tidak baru sih sebetulnya. Ilmu baru yaitu namanya As-Siyasah Al-Lughawiyah, politik bahasa dan taktik al-lughawi, perencanaan bahasa. Ada yang bahasa Indonesia diterbitkan oleh salah satu dosen Malang UM. Mulyono. Kalau di Indonesia pakarnya itu orang Atmajaya itu UI itu. Anton Mulyono, orang Katolik. Apa? Di mana situasi dan kondisi ya. Haitsu tujibu alim adzuruf mengharuskan apa? Situasi dan kondisi itu mana maf'ulnya? Al-amala mengharuskan bekerja untuk membentuk bahasa nasional bersama. Al-amala ala taskil. Apa taskil itu? Membentuk bahasa nasional bersama. Tasruhu yang bisa untuk komunikasi secara umum global di antara baina abna'il umma al-wahidah, di antara penduduk NKRI harga mati misalnya gitu. Kalau abna'ul umma al-wahidah. Jadi apa? Ini intinya belajar ilmu aswad yang tatbiqi tadi itu al-amal ala taskil lughatin qaumiyah gitu. Membentuk bahasa nasional bersama untuk kepentingan. Ya itu kapan? Sejak di Indonesia sejak Sumpah Pemuda. Kalau Arab sejak Basra Kufah. Oh Basra. Nek Kufah. Nah Basra iya, Basra. Mengapa kok Basra dulu? Dari mana kita tahu? Ayo. Sebab buku-buku karangan Basra itu tidak ada pernah menyebut orang-orang Kufah. Nah ada, berarti munculnya Basra dulu karena belum muncul Kufah. Tetapi buku-bukunya orang Kufah itu banyak menyebut orang-orang Basra. Berarti Kufah agak ya nyari. Dan Kufah mempunyai warna sendiri, tidak menghilangkan bahasa lokal yang dikatakan sad ada. Semua bahasa diterima baik. Nek Basra kan enggak. Nah, Basra inilah menganut sistem politik bahasa. Dalam rangka apa? Iki loh. Taskil lughatin qaumiyah, membentuk bahasa nasional, membentuk bahasa fusha yang dijadikan alat sebagai komunikasi secara umum. Tasluhu litafahum al-am. Apa tafahum itu? Saling mengerti, understanding untuk komunikasi bersama. Oleh karena itulah dalam
perspektif ini Basra tidak salah kalau menghilangkan raja-raja yang kecil. Kias hanya boleh alal aktsar. Nah, bisa dikiaskan alal aktsar. Jadi Basra itu banyak menggunakan kias, kalau Kufah enggak. Sebab semua fenomena itu diakui sebagai bahasa mereka, lebih deskriptif. Kalau Basra memaksakan ganda. Berarti kalau Kufa itu lebih punya kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Baru. Tapi untuk kepentingan nasional, Kufa jelek nggak bisa. Ya, kayak untuk Indonesia ini, Basra Indonesia ini. Basra. Apa kok bahasa Jawa? Ayo. Penduduknya wakai di sana ya. Penuturnya banyak. Apa kok dipilih? Justru yang minoritas bahasanya orang Melayu. Arif sekali, orang-orang dulu itu arif sekali. Kalau misalnya bahasa Jawa, terus bahasa Jawa yang mana? Yang sarimbit itu apa sing tukang beca, apamu sebadok ah. Apa sing panjenengan anu niku ana apa jenenge Madya apa jenenge kromo inggil ana kromo apa gak wong Jawa ya gak ero sing kromo inggil sing ndi bedakno ambek kromo halus bahasa Kemanten sing sarimbit ngene iku apa yo Jawa apa iku Jawa ketoprak iku Jawa amuku buwono. Gimana ya itu yang menjadikan sulit. Itu yang menjadikan sulit orang-orang Maluku untuk bisa berbahasa Jawa, orang Papua berbahasa Jawa. Maka dipilihlah lingua franca yang dalam hal ini adalah bahasa Indonesia yang asal usulnya adalah bahasa Melayu. Dan Melayu itu merupakan satu suku yang kecil aja di Sumatera. Kok iso ngomong beliau? Debatnya bagaimana? Sungguh. Tapi kan ya harus ahli sosiolinguistik sehingga dia menerima ojo bahasa Jawa, kok bahasa Jawa ya akeh. Mestinya kalau apa enggak pinter strateginya dulu orang Jawa itu banyak yang protes. Iya. Nah, Jawa banyak bahasa. Anunya banyak ya, yang apa namanya penuturnya banyak. Dari segi penutur itu mayoritas Jawa, penduduk paling akeh. Ini dipilihkan justru bahasa yang berlaku di kabilah suku yang kecil aja Melayu. Melayu itu Rio. Susah Melayu. Nah itu pernah juga dibahas dalam buku Somat itu kan bagus ya, Rio. Melayu. Ya, itu bahasanya. Logatnya gitu kan. Melayu. Ya Somat sekarang dengan Somat sekian ratus tahun, 10 tahun yang tidak mengenal beda. Butuh Al-Quran Somat ya. Malaysia itu juga Melayu. Ini Melayu. Tapi lama-lama karena geografi dan sebagainya beda. akhirnya apa ya? Siapa? Aja di bahasa dari suara beda, nanti yang lainnya kosakatanya juga beda. Faktor geografis juga. Ya misalnya orang Malaysia menyebut kita kan helikopter, kita bahasa Inggris helikopter itu ya, bahasa Inggris ya. Kalau helikopter, kalau enggak capung baja. Kan lucu ya, capung baja. Terus apa rumah sakit apa bersalin ini apa rumah sakit belakangan Tapi nggak sekarang karena sudah dirubah. dulu bayar Iya, dirubah lagi. Kalau itu ada yang cerdas kita ada soal permainan bahasa itu. bacaan itu dipusingkan loh. pusing-pusing Dipusingkan.
Mertua saya kan itu lama di Malaysia. Malaysia bahasa yang ngono ya. Iya, tak ajak itu mutar apa itu Awak kok nyebut mertua sing di sing bawean ta sing gawean. Di bawean memang orangnya banyak ke Singapura loh. Tak suruh itu ngangkat itu meja diputar gini Pak ya. Tuh, pusing kan? Loh, saya kan nggak tahu. Loh, baru ngangkat gini udah pusing Pak ya. Bukan. Dipusingkan. Diputar itu dipusingkan. Ayo kok pusing ini pusing puter otak gitu. Tinggi betul ini betul. Itu dikacaukan itu. Diaduk itu dikacaukan loh. Dikacaukan. Memang saya tulisan itu rumah korban. Orang bawean itu memang banyak keluar ada yang di Singapura atau di Malaysia. Rumah korban laki-laki aduh. Apa aku teng Malaysia itu numpak bis terus apa gitu. Bicaranya apa? Ini enggak bisa. Sudah bicara. Coba. Ini kalau manusia itu bukan bicara dulu cakap. Iya, juru cakap. Sudah bicara. Juru bicara, juru cakap manusia itu. Sudah cakap. Juru cakap. Bercakap-cakap berbicara ya bener aja. Tapi pemakaiannya beda lah. Itu karena perbedaan. Upin-upin itu. Itu karena perbedaan geografi. Lama-lama itu mempunyai masing-masing perbedaan geografi itu menyebabkan perbedaan karena antara geografi yang satu dengan yang lain tidak ketemu, tidak saling tukar menukar ini unsur-unsur kebahasaan. Lama-lama jauh. Lama-lama itu bahasa itu menjadi pidgin. Setelah pidgin banyak lebih jauh namanya kreol. Seperti bahasa Inggris di Papua Nugini itu kreol, tapi bahasa Inggris di Australia atau di Singapura itu menjadi pidgin. Itu beda dengan bahasa Inggris yang asli dari Britania Raya. Yang jauh namanya kreol, seperti di Papua Nugini itu asalnya bahasa Inggris, tapi sudah ado tempatnya sehingga beda. Waqad najahat ba'du duwalil gharbi fi hadha sya'ni ila haddin malqud. Wa kana lil Inggris bidzat daulun ma'ruf masyhur nahwa lughatin fi hadha sya'ni. Amadu ila al-haddi min saytaratil lahjat wa tanawwi'ah binasri thaqafa wa ta'lim bi lughatin mustarakah ala ausa nitaq wa qad qadau dzalika fi nihayah ila natijataini wadihatain. Negara-negara barat khususnya Inggris itu juga mempunyai usaha-usaha yang untuk mendekatkan antara bahasa Inggris yang satu dengan yang lainnya. Najahat itu Najahat itu berhasil. Sukses. Waqad najahat ba'du duwalil gharbi. Beberapa negara barat telah berhasil dalam hal ini. Dalam hal ini itu hal apa? Hal untuk mendekatkan dialek-dialek itu menjadi lingua franca yang sama-sama. Wa kana lil Inggris bidzat, khususnya orang Inggris itu mempunyai peran daur makruf, peran yang kita kenal terhadap bahasa mereka biasa sakni. Amadu ilal haddi min saytaril lahjat fatanawiyah, di mana mereka berusaha untuk membatasi ilal haddi, membatasi pengaruh-pengaruh dialek dan variasi-variasinya. Caranya bagaimana? Binasir thaqafah, itu menyebarluaskan budaya, wa ta'lim, pembelajaran dengan bahasa
lingua franca tadi itu bilughatin mustaraka ala ausa ini tok seluas-luasnya. Ausa nitok itu zona dengan zona yang paling luas. Waqad qadam dalika fi nihaya ila natijataini wa bihataini, yang kemudian mereka diarahkan akhirnya kepada dua hasil yang nampak. Pertama, tamkinu minat taklim wa tazkif bi lughatin qaumiyah muwahhadah ala ragmi min ta'addudil bi'at al-jughrafiyah wa tabaqat al-ijtimaiyah, yang memaksa mereka untuk belajar dengan bahasa nasional yang dipersatukan, bi lughatin qaumiyah muwahhadah. Itu bahasa nasional yang disatukan, sekalipun ala ragmi minta adudil bi'at al-jughrafiyah, sekalipun ada lingkungan geografis yang bermacam-macam, wa tabaqat al-ijtimaiyah, adanya strata sosial yang bermacam-macam. Nah, ini yang mempelajari adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik yaitu bahasa dipelajari dari perspektif ilmu sosial dan geografi. Yang kedua, taisir taklimul lugha al-indonesia lil ajanib, yaitu mempermudah pembelajaran bahasa Inggris untuk orang-orang asing. Bi suratin khaliyah min sawaibil lahjat arbar rotonat, dalam bentuk yang kosong dari campuran-campuran dialek. Warotonat, rotonat itu ya dialek. Paling baik buku sosiolinguistiknya itu Arab, itu bukunya Kamal Bisir. Muridnya Kamal Bisir itu Muflihah itu, langsung muridnya Kamal Bisir. Yang membimbing tesisnya ya Kamal Bisir itu. Muflihah. Bukan dokter kayak gitu. Dulu aku yang ngajar, dosen itu masuk Muflihah itu. Aku ngulang nahwu gara-gara ini ya. Murid Kamal Bisir. Jadi mana ikut belajar dhewe Ustaz. Untuk ngitungno apa sing kuliah itu terbatas aja. Iku nek bener dosennya pinter. Ada dosen gak pinter, dikasih muridnya tambah gak pinter mana. Terus muridnya gak gelem belajar dhewe. Lain ya. Lulusan PBA bahasa Arab sama bahasa Inggris beda. Itu kan bahasa Inggris. Yang Indonesia, yang UNER atau yang UM Malang yang bahasa Inggris tahu. Yang menjadi apa itu kata itu direktur kebahasaan yang latar belakangnya Inggris itu tahu, ilmunya tahu. Bahasa Arab itu juara. Muridnya gak belajar dulu. Master kayak nol ya. Itu master rasanya satu. Satu ada rasa S3. Sebab kali juga itu. Pak Komik mau mulai dulu nih. Jadi yang kedua, taisir taklimul lugha al-indonesia dalam rangka untuk menyatukan bahasa Inggris untuk pecah-pecah, itu mempermudah pembelajaran bahasa Inggris untuk orang-orang asing bil ajanib. Di suratin khaliyah min sawaib. Sawaib itu campuran. Sabaya subuh itu mencampuri. Sawaib itu campuran-campuran dialek pada otonan namanya. Ada perbedaan lahjat sama lokal. Ada kalau di
Kadang istilahnya lah jadi rotonat belajar. Dua-duanya. Jad rotonat. Waqad sa'ada hadha nahju ala nasri luqatim fi jami'an ha'il alam. Wa kana min ahammi wasaili hadha nahji al-ihtimam al-kabir bi dirasati aswati hadhihi lughah wa ta'lim hadhil aswat bil muwatinin wal ajanib ala sawa. Metode atau cara ini membantu untuk memperluas bahasa Inggris mereka di seluruh dunia. Dan yang paling penting media ini adalah mereka sangat-sangat memperhatikan studi ilmu aswat. Nah, itu karena pengucapan bahasa Inggris itu angel untuk aneh, maka harus tahu ilmu aswat. Bidirasati aswati hadhihi lughah wa ta'limi hadhil aswat lil muwatinin wal ajarib ala sawa. Harus tahu ilmu aswat baik untuk pembelajaran sebagai bahasa pertama atau orang asing, sama-sama keduanya. Cuman ilmu aswat itu jarang diajarkan. Jarang buku-buku pembelajar bahasa Arab yang mengajarkan ilmu aswat padahal. Tapi orang Indonesia sih gampang deh. Karena mereka tahu ada TPG, TPA itu. Tapi kalau orang Barat, orang sulit mengucapkan. Orang Cina, orang Afrika. Wala yadunnanna dhannun ala kulli kalimat ya bahasanya. Wala yadunnanna dhannun, orang yang menyangka itu tidak menyangka loh ya. Dhannun itu isim fa'il. Ya, dhanna yadunnu fa huwa dhannun. Itu Eh? ada isim fa'ilnya sudah. Ini ya orang yang menyangka. Nek su'udwan itu tanpa alif, masdar. Dhon. Walayadunanna dhannun, dan orang yang menyangka itu tidak menyangka, betul-betul tidak menyangka karena ada taukidnya. Ala kulli hal, pokoknya annana nadai imkaniyatal qada alal adat an-nafiyah al-maqaliyah qada antaman bi ta'limil aswa. Wadzalika amrun ghairul mustata. Orang yang menyangka, tidak menyangka bahwa kita itu mengakui dapat mengikis qada Allah, itu mengikis. Kalau qada yang menunaikan, melakukan, tapi kalau qada Allah itu mengikis. Dil qada al adat al-lutfiyah, untuk mengikis kebiasaan-kebiasaan lokal. Al-lutfiyah al-makaliyah, qada antaman, secara tuntas, qada antaman. Caranya ya apa? Ditaklimil aswat. Buku-buku bahasa Arab, nah al-Burnasi ini ada al-Burnasi. Buku 1 itu kebanyakan diajarkan ilmu aswat yang diajarkan untuk orang Indonesia beda dengan ilmu aswat yang diajarkan kepada bangsa-bangsa yang lain, bahasa Amerika. Mengapa? Karena untuk mengajarkan ilmu aswat diperlukan suatu studi namanya at-taqabul. Ono mata kuliah at-taqabul kok ono. Sopo sing mulang? Ustaz Lipian. Musang Lipian. Musang Lipian. Dokter. Dokter. Bukunya apa juga? Enggak ada bukunya, cuma catatan dulu. Itu perlu adanya taqabul lughawi untuk membandingkan antara bahasa siswa dengan bahasa yang dipelajari. Untuk apa? Untuk mengetahui unsur-unsur yang sama dan unsur-unsur yang beda. Nah, unsur-unsur yang beda inilah yang menjadi kendala.
Dan itu aja yang diajarkan, penekanannya pada unsur yang beda, karena itu merupakan satu kesulitan. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia suara H nggak ada, mesti orang cenderung dibelokkan nang H, padahal enggak. Hana, nggak salah. Nah, kalau Hana diucapkan dengan Hana, artinya beda. Kalau Hana datang, waktunya Hana hina, itu bahaya. Soro diucapkan dengan saro. Nah soro itu loro kabeh, nah saro itu pergi. Beda, tidak bisa. Orang Indonesia sulit mengucapkan soro karena sot itu tidak ada, bok tidak ada, ain itu tidak ada juga. Itu jadi mengajarkan ilmu asal itu ditekankan pada unsur-unsur yang tidak ada. Buku yang terbaik untuk Taqobbul Qulub ini bukunya Ali Jasim. Ali Jasim itu dosen Madinah Al-Munawwarah, dulu ngajar di Malaysia. Taqobbul itu Taqobbul Qulub, Taqobbul ya Taqobbul dihadap-hadapkan. Dikontraskan, kontras. Ya dikontraskan antara bahasa target dengan bahasa siswa. Ya dalam bidang suara, dalam bidang shorof, dalam bidang nahwunya. Nah orang Inggris dalam bidang nahwu itu mengucapkan harus naat dulu baru man'ut. Nah, tidak ada kursi merah, ceret tidak ada, mesti receh. Orang Arab ya al-kursiul ahmar, dah ahmarul kursi. Misalnya, itu dalam bidang nahwu. Yang lain-lainnya juga. Untuk Inggris, bahasa Inggris misalnya isim dengan fi'il beda pengucapannya, import. Nah, ini beda. Yang satu bahasa kata kerja, yang satu kata benda.